Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Sunardi Petani Muda. Kali ini saya akan membagikan proses pembuatan semaian untuk tanaman terong guys. Untuk tanaman bibit terong. Kita akan melihat prosesnya ya guys. Guys, untuk proses pertama untuk pembuatan semaian tanaman terong bibit terong, kalian harus memilih tanah yang gembur ya guys. Seperti ini contohnya, tanahnya gembur. Tanah gembur ini kalian bisa cari seperti di pesawahan. Saya sendiri ini kondisinya di pesawahan ya guys. Nah, untuk proses pertamanya kita akan mencangkul ya guys. Ini sedang dicangkul. Ini proses pertama ya guys. Mencangkul yaitu untuk melembutkan tanah biar enggak padat ya guys. Kita gemburkan saja menggunakan alat seadanya. Ya, kita menggunakan alat cangkul ya guys. Ini kita lihat prosesnya. Ini proses pertama ya guys. Nah, untuk proses yang kedua kita beri pupuk kandang seperti kotoran ayam. Kita lihat ya guys, saya menggunakan kotoran ayam biar subur nantinya dan cepat besar juga untuk semaiannya. Nih, kita taburin saja pupuk kandangnya menggunakan pupuk kotoran ayam. Nah, untuk kalian kalau tidak ada pupuk ayam bisa juga menggunakan kohe kambing ya guys. Yang penting seadanya aja, pakai kotoran hewan. Nih, kita taburan saja dengan rata ya guys supaya hasilnya maksimal. Ini proses kedua ya guys. Nah, proses ketiga kita diaduk saja sama tanahnya. Ini proses ketiga ya guys, biar rata, dicangkul-cangkul biar lembut juga. Dan untuk menggalaukan, bahasa Sundanya ya guys, menggalaukan pupuk kandang kotoran ayam sama tanah agar mencampur dengan rata guys, kita menggunakan cangkul. Kita mencangkul terus ya supaya hasilnya maksimal. Setelah menghaluskan tanah, kita mengdedet-dedet, bahasa Sundanya ya guys, begini nih, mengdedet-dedet tanah supaya rata. Lalu ini prosesnya ya guys, biar padat juga tanahnya. Ini kan sudah digemburin biar biji-bijinya nggak masuk ke lubang. Nah, biar nanti si biji-biji tanaman terong itu gak masuk ke lubang. Oke guys, untuk proses keempat yaitu proses penyiraman tanah. Penyiraman tanah ini supaya tanahnya basah ya guys. Nih, kita bisa lihat ya guys, tanaman ini supaya lembab. Kita siram dulu. Untuk proses kelima yaitu kita lanjut dengan penebaran bibit ya guys. Ini bibitnya. Biar penebarannya mudah, kita menggunakan abu ya guys. Nih. Soalnya ini sudah berakar ya guys.
bijinya, jadi supaya mudah kita menggunakan abu ya guys. Nih kita biar terpisah juga nih, biar terpisah. Ini kan kondisinya basah. Nah kita taburi abu saja guys, biar tidak menggulung-gulung, agar terpisah dari biji yang lainnya. Nah ini guys, kita aduk-aduk supaya terpisah dengan biji-biji yang lainnya. Nah, kita ini proses kelima, ditebar aja ya guys, dengan cara menebar kan. Ini kita tebar saja. Kita tebarnya dengan rata ya guys, supaya tidak ngegunuk. Untuk proses yang keenam itu pemberian insektisida ya guys, supaya tidak ada ulat dan semut. Nah kita memberikan insektisida dengan dosis 1 ml dikasih 1 sendok. Nah kita aduk saja dengan rata guys. Kalian bebas saja ya untuk memakai insektisida merek apa saja. Lalu kita siram ke dalam semaiannya guys, supaya dengan rata. Nih kita siram aja ya guys, bisa biar tidak diganggu semut dan ulat untuk semaiannya. Nih kita siram dengan insektisida ya guys. Jadi begini prosesnya. Nah biar penyiraman insektisida ini merata, jadi kalian harus menggunakan semprotan bisa. Nah kalau saya ini menggunakan gayung ya guys, kalau di tempat saya namanya gayung. Nah kita dikepret-kepret sama tangannya guys. Sini bahasa Sundanya dikepret-kepret sama tangan ya guys, supaya rata. Tapi hati-hati ya guys, kalau sudah memakai tangan begini, jangan makan sebelum cuci tangan ya guys. Harus cuci tangan pakai sabun, karena ini ada racunnya. Nih, kita siram. Ini harus sampai basah ya guys. Ya kalau bagusnya pakai semprotan saya ya guys. Saya merekomendasikan untuk memakai semprotan saja. Ya kalau saya ini lupa membawa semprotan, jadi memakai alat seadanya aja. Saya sekali lagi tegaskan ya guys, harus memakai semprotan. Proses terakhir guys, kita menutup semaian ini dengan karung. Nih kita tutup semaian ini dengan karung ya guys, supaya tidak kering. Nih, kalau saya menggunakan karung, kalian bisa menggunakan apa saja, yang penting teduh sama semaiannya. Kalau saya adanya karung saja ya guys.
Nah, nanti kalau si biji-biji ini sudah jadi ya guys, nih kalau biji-biji ini sudah jadi, kita buka saja nih karungnya. Kira-kira biji ini jadi sekitaran 3 hari ya guys, soalnya ini sudah pada muncul akarnya guys. Jadi ini 3 hari sudah muncul, jadi ini sangat cepat ya guys kalau biji-bijinya sudah timbul akar. Nah, setelah ditutup begini dengan karung guys, kita nih ditindih bahasa Sundanya sama turus ya guys. Kita tindih saja supaya tidak terbawa angin, tidak hebar ya guys. Kita tindih saja sama penahan bambu turus. Ya, jadi supaya tidak berterbangan ini karungnya. Nah, ini pakai tanah juga bisa ya, gak harus pakai bambu, jadi pakai tanah juga bisa. Nah, setelah 3 hari kita buka ini. Oke guys, itu tips dari saya, semoga bermanfaat cara semaian bibit terong maupun yang lainnya ya guys, semoga bermanfaat. Nah, di sini saya semuanya real ya guys, tidak ada settingan. Saya tidak pelit ilmu. Terima kasih. Jangan lupa, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, dan pencet juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbarunya dari saya.